dirampas oleh orang Roma. Kenapa? Karena yang percaya kepada Yesus semakin banyak, sedangkan orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi membayar upeti kepada mereka. Kalau tidak membayar upeti kepada kaisar, maka kaisar akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Ini yang mereka takutkan, makanya Yesus itu boro-boro sebagai Mesias, sebagai orang yang bisa menyelamatkan mereka dari kesengsaraan. Itu yang harus Anda pahami. Ya, mereka tunggu Mesias yang sama seperti itu. Yang sama seperti Daud, sama seperti Salomo. Itu yang mereka tunggu. Yesus yang datang malah anak hasil zina menurut mereka. Berarti Bang, sikap yang dilakukan oleh Yahudi itu sudah tepat ya. Mereka masih menunggu sampai saat ini dan memang belum datang itu Mesias itu. Oh, salah. Orang Yahudi menolak Mesias, yaitu Nabi Isa, itu salah. Menolak Yesus itu keliru. Makanya nanti Yesus datang kedua kalinya. Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Mereka yang menolak Yesus dan mereka yang menyembah Yesus. Itu terdakwa. Kenapa bukan Nabi Musa yang datang? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang datang? Karena ajaran Nabi Muhammad tidak diplesetkan. Nabi Muhammad tidak dituhankan. Nabi Musa ajarannya tidak dituhankan kemudian. Yesus dituhankan. Makanya dia datang kemudian untuk meluruskan. Aku bukan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 40, 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku katakan, maka firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, orang-orang yang menuhankan Yesus, itu berdasarkan firman siapa? Ada Yesus berfirman, sembahlah aku. Ada Yesus mengajarkan ibadah minggu? Gak ada. Maka ditolak. Baca Matius 7 nomor 22, nomor 23. Orang-orang yang menuhankan Yesus diusir. Dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Itulah tujuannya dia datang. Kapan itu terjadi? Nanti di akhir zaman. Coba Anda baca Matius 7 tuh. Nomor 15 sampai nomor 27. Pada hari terakhir nanti banyak orang. Nah, berarti akhir zaman kan? Banyak orang yang berseru kepada aku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah, bukankah, bukankah? Pada hari itulah, pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka. Itu kapan? Nanti kedatangan yang kedua. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, tidak ada seorang ahli kitab pun yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Wa immin ahlal kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Ini Al-Quran mengatakan. Sama seperti ucapan Yesus. Coba. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu akulah dia, dialah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, tetapi kemudian ditolak karena tidak memenuhi syarat seperti Mesias yang mereka tunggu. Nanti kedua kalinya yang datang kedua kalinya, barulah tersadar dan terbuka matanya. Oh mama, rupa-rupanya ini yang dimaksud dengan Mesias yang datang. Maksudnya Yesus atau Nabi Isa itu nanti datang kedua kali itu untuk menyalahkan ini ya umat-umat Israel ya begitu ya sama umat Kristen. Yang menolaknya, termasuk Kristen. Datangnya sebagai nabi atau sebagai apa? Sebagai nabi. Dia datang sebagai Mesias. Dia datang sebagai nabi. Karena dia adalah nabi. Datangnya waktu, kalau dari Islam sendiri datangnya waktu akhir zaman juga. Iya. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau dia datang nanti di akhir zaman, maka itu adalah tanda akan mau kiamat. Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 28 dan seterusnya. Matius 24 nomor. Ya, betul. Coba kita lihat. Sama-sama kita baca dalam Matius 24 nomor 28, 29. Ketika dia datang yang kedua kalinya, kita lihat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat, sebab kedatanganku yang kedua seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangannya Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasa berkerumun. Di sini Yesus mengatakan, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ.
atau dia berkata, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur sampai terlontar ke barat. Nah, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tuh buktinya. Kedatangannya yang kedua ditandai dengan hadirnya hari kiamat. Sesudah siksaan itu, kata Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia dari langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan melihat, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat untuk meniup sangkakala dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dan keempat penjuru bumi. Ini bukti yang diterangkan Al-Quran itu betul. Oke, berarti begini Bang. Nah, berarti Yesus itu dia bisa perintah malaikat. Nah, dan kemudian apakah ada nabi yang bisa datang kedua kali dan dia menyatakan sendiri begitu? Yesus ini dia menyatakan, bukan nanti dia bilang nanti Bapa akan mengutus aku yang kedua kali, tapi dia sendiri yang menyatakan bahwa dia akan datang yang kedua kalinya. Kalau di Islam sendiri bagaimana? Apakah dia menyatakan bahwa Allah yang akan perintah Nabi Isa datang kedua kali atau bagaimana? Tadi saya sudah membacakan dalilnya. Kata Allah, sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Dia datang untuk yang kedua kalinya, diutus oleh Allah kemudian. Maka dalam surah An-Nisa ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Pada saat itu Nabi Isa datang, guncang seguncang-guncangnya. Ahli kitab baru kemudian beriman. Oh betul, ternyata Yesus Isa ini adalah utusan Tuhan Mesias. Tolong kami, terlambat. Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Betul, iman Islam juga demikian adanya. Dia akan datang menjadi hakim di akhir zaman, mengusir orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Dia akan datang membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di Islam menyatakan bahwa Nabi Isa akan menjadi hakim, Bang? Padahal kan yang hakim adil itu hanya Allah sendiri. Saudara, hakim yang dimaksud Al-Quran itu adalah terhadap Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Yesus pun mengatakan itu kan. Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan kepadanya pada saat itu. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang mana perkataan Yesus akan dijadikan dasar untuk menghakimi umat Islam? Orang-orang yang tidak menuhankan Yesus, apa hakimnya? Apa penghakiman Yesus? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Ada kayak gitu? Enggak ada. Karena tidak pernah Yesus berfirman, jadilah hambaku. Yesus hanya mengatakan, jadilah muridku. Murid dan hamba itu berbeda. Sedangkan Kristen offside. Harusnya menjadi murid, malah menjadi hamba. Coba kami umat Islam. Siapa Nabi Isa itu? Nabi Isa adalah Nabi kami yang dihususkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk jalan kebenaran kepada kaum Israel. Itu iman kami. Kalau kalian dihakimi kelak di akhir zaman oleh Yesus. Wahai Kristen. Ya paman. Siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku? Apa ucapan kalian? Ada tidak firmanku? Pada saat aku datang penginjilan ke Israel, sembahlah aku, tuhankanlah aku. Gantikan Tuhan yang benar itu dengan aku. Akulah Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Kalian sembah aku. Siapa yang ngajarin? Ada firmanku? Kayak gitu? Tak ada. Makanya Yohanes 12, Yohanes 8, 42. Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48 itu yang menjadi rujukan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka kumpulkan firman-firman itu, barislah umat Islam. Wahai umat Islam, ya paman, kamu kenapa enggak menuhankan aku? Kenapa kau tidak ke gereja? Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak percaya Paulus? Kenapa? Kenapa kau bersunat? Ya, kita umat Islam akan bertanya, emang pernah? Memang ada firmanmu seperti itu? Ada sabdamu? Ada ajaranmu kayak begitu? Ya enggak ada sih. Lalu apa yang salah dari kami umat Islam? Ya tak ada. Di dalam Yohanes 14 nomor 27, kamu sendiri yang mengatakan,
bahwasanya kamu menyampaikan damai sejahtera. Kamu menitipkan damai sejahtera. Shalom, Islam, kami Islam. Kamu sendiri yang mengatakan akan datang seorang penolong lain. Kami ikut sama penolong itu. Yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, yang memuliakan dirimu. Kami ikut. Oh iya, lolos. Nah, sekarang giliran Kristen di baris nih. Kamu yang cupu-cupu, baris. Baik, paman. Kamu hari Minggu ibadahnya? Iya. Yang ngajarin siapa? Nah, mulai bingung kan? Kamu menyembahku? Ya. Kamu menganggap aku Tuhan? Ya. Kamu katakan aku ini jelmaan Tuhan? Ya. Inkarnasi, teopani? Ya. Kamu mengatakan Maria ibuku melahirkan Tuhan yang mencoba menjadi manusia? Ya. Kamu mengatakan aku setara dengan Tuhan, aku ini Esa dan Bapa juga Esa? Ya. Kamu mengatakan aku Alfa dan Omega? Ya. Kamu mengatakan aku ini adalah bintang timur? Ya. Yang ngajarin kamu sopo? Plongo. Yang ngajarin ente sopo? Bintang timur, Anda Pak. makan segala makanan yang diharamkan. Padahal ucapanku dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Siapa yang ngajarin ente membatalkan segala hukum Taurat? Siapa? Bintang timur, Pak. Tak ada yang mengajarkan. Berarti firmanku tidak ada tempat dalam dirimu. Kamu menuhankan aku karena kau tidak meroleh firman dalam dirimu. Tidak ada perkataanku dalam dirimu. Sekiranya ada perkataanku dalam dirimu, mustahil kau menuhankan aku. Sebab aku sendiri datang di tengah-tengah Bani Israel, sibuk siang dan malam, berdoa semalam-malaman, sujud semalam-malaman, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang ada di langit. Kenapa justru ente menuhankan aku? Maka enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kalian. Ketepak. Bahwasanya pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Itu ayat mana lagi? Dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah akan ditolaknya. Apa dalilnya tuh? Lupa saya. Sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran surah An-Nisa ayat 120 ya? Bukan. Al-Ahqaf ayat 6 ya? Ya, betul. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa idza husyiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan sesembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Orang Kristen pada hari kiamat akan diusir. Akan menjadi musuh bagi Yesus. Daripadaku. Kalian semua musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah. Ini yang terjadi terhadap kalian. Sudah ada Al-Quran yang memberikan cerminan. Matius 7, 21, 22 sampai 23 memberikan cerminan. Kapan kalian saudaraku bisa tersadarkan? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Ketika saudara-saudara mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu disalibkan untuk dosa-dosa kalian, di saat itu juga Tuhan berkata, aku hukum kalian dengan ucapan itu. Apa bukti kalian dihukum? Kebenaran yang disampaikan menurut Bible atau menurut Al-Quran tidak bisa membuat cakrawala berpikir Anda untuk sampai kepada poin hak, pada poin kebenaran. Coba. Anda akan tetap ngotot, Anda akan tetap mempertahankan, Anda gengsi terhadap kebenaran karena sudah terlanjur terpikat dan terpenjara oleh doktrin dan dogma. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Padahal data di dalam kitab saudara, hakim yang Yesus ajukan nanti adalah firman-firman yang pernah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Ternyata firman itu diucapkan oleh Yesus, tujuannya agar Bani Israel percaya bahwa
Bapa telah mengutus dia. Berarti dia adalah Mesias. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Dan mereka percaya. Mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti penerima-penerima firman yang langsung berhadapan dengan Yesus percaya Yesus itu utusan Tuhan. Tapi orang Kristen yang tidak bertemu dengan Yesus, yang tidak pernah Yesus berkata langsung kepada Kristen malah percaya Yesus itu adalah Tuhan, bukan utusan Tuhan. Mulut mengatakan, yes, kami juga percaya Bang Suma, Yesus itu utusan Tuhan. Mari kita intip di gereja. Ternyata yang mereka akui sebagai utusan, justru itulah yang mereka sembah. Berarti munafik, planos, penipu, pembohong. Orang munafik, lain di mulut, lain di pekerjaan. Lain di mulut, lain di hati. Lain di perkataan, lain di tindakan. Itulah kalian. Maaf, ini harus diungkapkan. Ya. Jadi saudara, apapun yang Anda usung kemudian untuk menuhankan Yesus. Akulah dia, akulah dia. Tak ada, akulah yang mengampuni dosa, akulah yang mengutus malaikat. Bung ingat, di kitab Wahyu, iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika kemudian Yesus datang, ingat di Matius 4 nomor 6. Apa kata iblis? Apabila engkau adalah anak Allah, maka buanglah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tanganmu, agar kakimu untuk kepada batu. Nah, Yesus anak Allah kan? Wajar. Kalau Anda mengakui Yesus itu adalah anak Tuhan, atau Yesus itu adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan, wajar kalau malaikat datang menantang dirinya. Karena dia adalah utusan Tuhan. Itu tak ada masalah. Silakan. Capek juga saya bicara. Silakan saudara, ditanggapi, dilanjutkan dengan guru-guru saya yang bisa membantu saya dulu. Saya mau bikin kopi campur masako. Iya, istirahat Ki. Oke, silakan. pamit. Izin pamit semua. Yang pamit siapa? Ronald. Cewek jahat. Ronald. Oh, Ronald. Ronald. Iya, silakan, Bang. Makasih Bang ya telah diskusi dengan baik. Ya, baik. Silakan yang lain. Cok. Baik. Apa? Kalaulah abang menyangkal bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi, karena bumi ini tidak sanggup menahan kehadirannya gitu. Gunung aja pun hancur gitu, begitu dalam keislaman. Bang izin Tapi bang, bagaimana ini dengan ada bentar bang cowok jahat ini ada orang dia pengen Silakan. kali diskusi sama Bang Juma nih. Selamat pagi, malam. Lam. Ya, ini ada yang dilanjut dulu apa. Hmm? Enggak, itu tadi gimana tuh? Apa Bang? Enggak, ini enggak ada yang nanya ya ini ya. Apa keluhanmu? Gurunda mau istirahat dulu. Oh ya. 5 menit. Apa keluhanmu? Ya, Apa? keluhan Kamu sakit? saya kemarin kan saya sudah bertemu nih Bang Zuma sama ya katakanlah nenek-nenek Bisa nggak lah kok, ya. bisa nggak Begitu. cara ngomongmu itu agak lancar? Kita ngantuk loh, nggak lancar dikit. Ayo Ya, semangat. kemarin saya dan nenek ini membahas apakah Oh, nenekmu ada yang mau kasih ke Theo. Jangan bahas nenekmu yang Sebentar sudah dulu, peot. Kamu tunggu. kasih ke Theo, jangan. Eh, Kau itu. Theo itu katanya sudah expire itu teteknya nenekmu. Jangan bahas itu. Yang lain enggak bawa. gitu. Kemarin kan saya ditanyain ini, Pangeran, apakah ada jaminan atau menjamin Yesus itu membawa keselamatan? Nah itu saya Kau Kristen mengatakan ya apa-apa? saya Enggak, kau Kristen apa-apa nih? Kau ini apa? Kristen atau sesat atau saya kau kejawen. ateis? Oh, kejawen. Sebentar dulu Aduh, toh apa kejawen? nenek itu dengerin dulu. Nenekmu itu kan Theo bilang, nenekmu tuh susunya sudah expire. Theo nggak mau, nanti ada keracunan, matilah Theo. Jangan kau buat nenekmu yang sudah peot. Ya Ya, udahlah, atau kalau nenekmu begitu saya juga menyimak dulu aja lah kalau begitu ya. Atau siapa yang mau gimana? diskusi sama kejawen ya? Apa sih kejawen? Kejawen ini itu nggak kan jelas asal usulnya, kitabnya apa, siapa yang bawa, ngapain diskusi sama Oh dia? ini Yang jelas aja lah. ya.
Mungkin bisa Ya tendang aja kalau nggak diskusi. jelas ngapain? Kalau nggak orang nggak Sebentar jelas. toh, nenek ini kok motong Anggap saja terus. iklan. Nenek. Oh, gitu. Iya, Iya. nenek peot ini Kejawen loh, itu apa? motong. Kejawen itu apa, Bang? Kejawen. Kejawen itu suatu ajaran kepercayaan ya. Aliran Mungkin yang kepercayaan. saya ngajarin nggak, ketahui begitu. Gimana? Yang ngajarin siapa? Oh, yang ngajarin. Yang ngajarin ya nenek moyang dahulu. Iya Makanya- siapa? Jelas dong, yang jelas gitu loh. Siapa Iya, namanya, nenek keturunan moyang. siapa? Jadi jelas gitu. Keturunan. Ya, keturunan nenek moyang toh. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Nggak Enggak, jelas asal usulnya. enggak sih. Sebenarnya kan Kitabnya Darmo Gandul kan? enggak banyak. Loh, kejawen Jadi kitabnya gini, Darmo sebentar Gandul. dulu. Ini apakah Bang Bibel berjalan ini mau diskusi sama saya? Begitu. Kalau kamu punya kitab kejawen, apa kitabnya boleh. Tapi kalau cuma asumsi ya nggak usah diskusi. Oh, Yang jelas kitabnya berarti- apa, yang berarti diajarkan untuk- apa. Ya, berarti dari pernyataan Bang Bibel sendiri ini mengatakan ya bahwasannya untuk Jawa sendiri atau kejawen itu tidak mempunyai apa-apa begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya mereka itu hanya gugon Tuhan. Jarene nggak jelas Oh. asal usulnya dari mana gitu loh. Katanya begitu ya. Nah, iya kata gugon Tuhan. Ngerti gugon Tuhan kan wong Jawa? Apa itu? Ya jarene nggak jelas Oh. asal usulnya dari mana. Cari ini katanya. Oh iya. Ah iya benar. Kalau saya menolak untuk perihal katanya itu atau Ya kalau Anda Bang Bibel, ya Hmm. apa yang harus saya buktikan? Kitabnya aja dulu. Siapa yang membawa kitab itu, dari mana asal usulnya? Oh, untuk siapa yang mengajar? Kan itu mungkin para leluhur dahulu ya. Alah atau- ya. Kayak gini nggak bisa katakanlah diskusi, nenek itu asumsi moyang. namanya. Yang jelas Oh. siapa, misalnya Islam siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Kristen yang mengajarkan Ya. siapa? Paulus. Ya, kan enak jadinya. Ya. Buddha siapa yang mengajarkan? Sidarene gugon Iya, Tuhan kayak gini gitu. loh, saya Lebih ini enak kan sama Kristen. mau- Kristen punya kitab suci. Gini loh, Bos. Ya. Ketika kita bicara agama, itu harus punya dasar. Kristen punya dasar kitab suci, yaitu Bible. Nah, ini Ya, Islam ini punya pertanyaan dasar bagus. Al-Quran. Nah, kejawen pernyataan bagus dasarnya sih. apa? Ya, ini pernyataan yang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Begitu. Apakah ini saya tanya balik ini ya? Boleh? Boleh. Nggak Ya. boleh. Apakah Males, dahulu malah. itu sebentar toh Theo, nanti dikasih susu sama nenek sebentar. Ini pertanyaannya itu apakah dahulu itu ada yang namanya agama begitu. Kalau yang saya ketahui dahulu itu kan belum adanya agama. Kalau dahulu itu bisakah dijelaskan kepada saya Bang Bibel? Bahwasannya Kamu dahulu dapat itu pengetahuan memang dari sudah- mana kalau dahulu belum ada agama? Ya mungkin kalau terdahulu ini kan Nah, masih menyembah mungkin- berhala, masih mungkin katakan kan? begitu. Ah, Kalau di menyembah dalam Al-Quran manusia, sejak begitu. Nabi Adam sudah ada agama. Itu di dalam Al-Quran.
Adam itu diberi petunjuk oleh Allah. Yaitu apa? Islam. Muslim. Ya, pertanyaan kedua kembali. Yang dikatakan Adam itu apakah hanya laki-laki sajakah? Dan untuk perempuannya gimana? Begitu. Perempuannya Hawa. Apakah Laki-lakinya tertulis? Adam. Iya. Ya. Dalam Apakah Quran jelas. tertulis di Ya, ketika Allah mau menciptakan langsung disebut namanya. Aduh, aku males lah ngelayani yang nggak jelas gini. Silakan yang mau ngelayani, coba. Ya udah Kamu aja langsung nggak aja jelas ke cowok kitabnya. jahat Pak De turunin. Udah turunin lah. Males aku kalau sama kejawen nih. cowok Coba jahat, carikan yang silakan. apalah. Cowok Ngapain jahat ngelayanin silakan. kejawen? Kejawen itu ilmu dukun. Dah. Nggak jelas siapa yang diikuti. Kejawen itu sepupu 2 kali sama Bintang Timur. Kejawen itu nyembah setan, nyembah danyang itu kejawen itu. Nyembah setan-setan itu loh. Danyang itu yang disembah itu. Makanannya Nggak menyan. jelas ya asal usulnya itu. Makanannya menyan ya. Makanannya menyan. Itu turunan Hindu kan. Nenek moyang. Campur-campur Bunda. Bukan cuma Hindu, dia juga nyampur ke Islam, nyampur ke Hindu, dicampur-campur ajarannya kejawen itu. Kasih aja dia ini gado-gado. Ngerusak itu. Kejawen itu ngerusak. Jadi kalau Kalau Islam, kalau Jawa sendiri itu bukan kejawen asal usulnya itu. Sebelum datangnya Islam, Hindu, Buddha, itu orang Jawa itu punya agama yang namanya Kapitayan, bukan kejawen. Kejawen ini entah dari mana nggak jelas. Ada namanya agama Kapitayan. Nah, agama Kapitayan ini kepercayaannya adalah percaya hanya ada satu Tuhan. Ya, yang mereka sebut Gusti Engkang Murbaing Dumadi. Darinya. Nah, seperti itu. Kita bahasakan Indonesia itu. Gusti Engkang Murbaing Dumadi. Nah, kejawen ini entah campur-campuran itu, orang yang putus asa mau ninggalin Buddha juga masih seneng sama Buddha, mau ninggalin Hindu seneng Hindu, sementara sekarang nggak punya pendirian. Ya kayak gado-gado lah gitu. Jadi kalau diskusi sama itu gini Bang Andi sekarang. ya. Kami tidak butuh diatur oleh agama Arab. Nah, ini kejawen ini kayak gitu itu. Jijik kali saya nengok kejawen nih. Kita harus kembali ke budaya Indonesia. Lah emangnya Islam itu bertentangan dengan budaya Indonesia gitu? Enggak, Islam itu enggak bertentangan. Ya, selagi budaya itu tidak mengandung kesirikan, Islam terima. Karena itu juga yang diajarkan Islam. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan kesirikan ya kita tolak. Gitu loh. Silakan cowok jahat, jangan dianggurin. Saya standby dulu Bang Andi. Ya kejawen itu kalau misalnya nggak suka dengan agama Islam ya keluarlah. Orang kamu nggak ada apa-apanya kok dalam mengisi kemerdekaan ini. Memperjuangkan kemerdekaan juga enggak. Kamu nyari benalu aja. Ketemu Dikira saya. yang jadi PKI itu siapa? Itu orang-orang kejawen, Islam Abangan, kejawen. Nah, karena Indonesia itu setelah tahun 65 mengharuskan, mewajibkan setiap warga negara itu memeluk agama, mereka larinya ke Kristen. Makanya Kristen pada setelah tahun 65 itu meningkat pesat.
Itu sejarahnya seperti itu. Itu dari kejawen-kejawen. Nah, Jadi itu larinya ke sana, ke PKI. PKI lari ke sana ya. Oh. Iya, KPI selama KPI aja. Prangan, kejawen ya ke situ dia. Jangan-jangan tadi itu keturunan PKI ya. Ya pastilah. Bang Handi, Bukan lagi lanjutkan keturunan dengan tapi cowok jahat, tanjakan. Bang. Apa sih? Hah? lanjutkan dengan cowok jahat. Ya silakan. Bang Handi lanjutkan. Pak cowok jahat, coba ditanggapi dulu apa ya, atau gimana? Bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Saking Tuhan itu maha besar. Iya, Jadi kalau makanya saya perutnya Maria, mengatakan, bagaimana mungkin dia memuat Tuhan? iya, kita tidak bisa membatasi otoritas Tuhan gitu. Apakah kita memiliki hak itu? Maksudnya begitu dalam Bible ini enggak, ini Tapi dalam apakah apakah Tuhan akan menjadi maha kecil ketika dia dalam bentuk janin, embrio? Apakah Anda tidak merasa lucu kalau tadinya Tuhan ini hakikatnya maha besar, maha kuasa, tidak tergantung pada makhluknya. Tiba-tiba dia maha kecil di dalam kandungan, berbentuk embrio. Apakah ini tidak bertentangan dengan sifat Tuhan? apa yang tidak mungkin baginya? Nah, kalau Yesus dilahirkan tanpa sel sperma, kenapa Anda heran? Enggak heran, saya enggak heran. Bahwasanya Nah, kalau kalau Anda tidak heran, kenapa Anda memaksa dia jadi Tuhan kalau tanpa sperma, tanpa ayah? tidak memaksa, perkataan dia ini secara tidak langsung menyetarahkan dirinya dengan Tuhan Nggak itu. pernah dia menyetarakan. Di mana datanya? Ya, Hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Nggak pernah dia menyetarakan dirinya. Dia selalu menempatkan dirinya, saya utusan. enggak, saya Nggak enggak ada bahkan membahas dia itu sebenarnya. menyetarakan. Nah, apa itu kesetaraannya apa? Saya enggak membahas itu Menyetarakan sebenarnya. dalam Saya rangka membahas tentang konsep Islam. tidak bisa dilihat kan? Ya, sebentar, Tuhan sebentar. tidak bisa lihat. Tidak ada yang di dalam Berarti Bible pun tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Siapa melihat enggak, ini Tuhan saya akan enggak bicara binasa. tentang Bible, Bunda Rama. Berarti bumi Kita ini tidak berdiskusi sanggup. harus perbandingan, Bang. Sebentar. Tadi kan udah panjang lebar dibahas tuh sama Gurunda tentang Islam. Ya kita harus diskusi dua arah gitu untuk mengambil perbandingan. Karena begini, mohon maaf, teman-teman Kristen kan tidak mengimani Al-Quran. Jadi kami kadang masuk ke Bible supaya Anda masuk di pikiran Anda. Itu pun kadang Anda ingkari ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana ajaran pemahaman Nabi Isa dalam Al-Quran dijelasin panjang lebar sama Gurunda kan. Kemudian dijelaskan pula kepada siapa itu tentang bagaimana Yesus, ajarannya Yesus. Nah, Bunda, sekarang ntar dulu. Yang suruh Bunda Rama diam, Mbak Kuki. Orang lagi ngomong suruh diam. Lu naik ke sini bisa nggak lu ada ilmu? dia otin itu. Enggak, bukan Muslim ini. Gua kick lu ya. Nah, udah gua kick. Bukan yang permintaan di dalam mandi, bukan dia kan cowok Ya jahat. udah, kan yang dari- tanggapi lanjut Bunda. Udah cukup, lanjut. Jadi gitu Bang, jadi nggak apa-apa kita bahas dua arah ya. Jadi begini ya, kalau Tuhan itu kan maha besar, apakah Tuhan itu akan mengingkari atau akan bertolak belakang dengan sifatnya sendiri? Misalnya jadi maha kecil. Apakah sesuatu itu Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu akan jorok gitu loh? Gimana Bang? Abang, cowok jahat.
Ya, Saya rasa ya apa yang dituturkan, disampaikan tadi guru enggak, saya, saya Masya Allah. Bunda harus selesai ya, saya menjawab gitu. Silakan. Ya mungkin Tuhan Anda dengan Tuhan saya itu berbeda. Tuhan saya tidak membatasi tentang kekuasaan dia. Apapun dia yang ingin dia perbuat, kami tidak memiliki menyangkal itu gitu. Karena dia yang memiliki otoritas itu. Karena dia Allah Bapa. Dia maha segala-galanya. Oh, berarti Apapun bukan Yesus. Ya kalau iya, karena memang di dalam Bibelmu tertulis Esti, Allah yang menciptakan stikernya jangan gitulah, nggak bagus lah. Apa? Jadi Itu apa? masa begitu nggak bagus. Nanti mereka berbalas pantun. Yang Nggak itu apa-apa, nggak apa-apa, Kan nggak apa-apa. pakai tanda tanya. diskusi lintas Maksudnya, agama aja. maksudnya gini, Oke, siap. kalaulah ajaran Kristen itu sesat, tidak akan mungkin diakui oleh pemerintah, itu aja. Udah pasti akan dibubarkan gitu. Itu aja poinnya. diskusi begini. Pemerintah Iya, itu kan tapi harus kan ajaran bersikap kami tidak adil. sesat gitu. Hanya dengan agama, bersikap adil kepada seluruh masyarakatnya kan, rakyatnya. Ya buktinya Memang. ada ajaran yang sesat itu buktinya dibubarkan. Nah, Rasul itu bukan Tuhan kan? Bunda harus bertanya dulu, saya dari deno mana gitu, baru bisa ngambil kesimpulan. Oh, denom apa bang? Ya, saya dari Oanes. Oneness, dari oneness ya. Nah, kalau oneness, Yesus adalah Bapa itu sendiri kan? Yang dilahirkan adalah Bapa begitu. Oh enggak, maksudnya Ya kan, firman no, itu firman Nah. itu bagian daripadanya gitu. Iya, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika kata Lukas hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, yang dilahirkan Maria ini Tuhan, Bapa gitu. Eh, maksudnya gini, dengan kuasanya karena dia tidak Ketika memiliki batas. manusia Yesus lahir ini Bapa di mana? Ya Bapak tetap di surga. Oh, jadi beda lah Bapa dengan Yesus. Kan Bapa di surga, Yesus di bumi. Kan beda. Maksudnya firman itu bagaimana ya menyampaikannya? Orang sulit memahami ini sebenarnya. Firman itu menjadi manusia. Ya, karena memang memang yang kau sampaikan itu nggak masuk akal. Ya Bapak tidak adalah masuk Yesus akal itu bagi yang sendiri. tidak mengerti. Sementara ya, Bagi Bapak yang di mengerti ya surga tuh, paham. terus yang berdakwah kemana-mana itu memberitakan, kemudian Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang berkeliling itu siapa? Yang berdakwah Ya, itu 3 tahun itu siapa? makanya dia berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri gitu. Ketika Bapak di surga, karena Yesus berkata, puluhan kata-kata di Bible, Yesus berkata, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kemudian ada data bahwa, jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kalau dia adalah Bapak itu sendiri, berarti Yesus pergi ke dirinya sendiri. Ya jelas, firman itu kan milik Bapak, sang Bapak. Maka kembali kepada Nah, Bapak. ketika Bapak di atas, Yesus di bawah, gimana cara menjelaskan tuh? Gini loh Yesus pertanyaannya, Bunda izin. Cowok, Iya. Yesus di bumi lagi tidur. Terus ada Bapak di surga. Yang mana yang Tuhan? Yang tidur atau Bapak yang di surga? Tuhan ya tetap Allah Bapa, tapi kan ini kepribadian dia Saya ada gitu. ulang dulu, jangan ke pribadi dulu. Tentukan dulu sikap. Saya ulang ya. Yesus digendong sama ibunya bayi nih. Nina Bobo tidur dia. Enggak, Terus ada kita Bapak bicara dengerin dulu bahasa belum selesai. bukan bercanda gitu. Dengerin dulu belum selesai. Bentaran doang kok. Jangan dipotong kalau belum sampai. Nah, saya jawab pasti. Yesus di bumi digendong sama ibunya. Yesus bobo, diboboin. Bobo dia dipelukan ibunya. Terus ada Bapak di surga. Yang manakah Tuhanmu? A, yang digendong Maria. B, yang di surga. Jawab. Saya jawab ya.
Hmm. Kami Allah Bapa. Jadi orang-orang Kristen ini tidak pernah menyembah Yesus, melainkan berdoa agar sampai kepada Bapa. Oke, jadi Emang kalau ada orang begitu, Kristen tuh nah sujud? udah, kalau begitu Sebentar. Saya enggak usah, jangan abang ngomong panjang, saya nggak mau cuma tahu. udah kasih dua pilihan, nggak usah diterangin. Kalau dikasih Ya pilihan makanya jangan saya diterangin. abang berbicara saya nggak memotong, makanya saya berbicara banyak Cuma memotong saya gitu. minta Anda menjawab yang manakah Tuhan yang kau sembah? Cuma Yang kalau nggak digendong. dijelaskan secara teliti salah memahami gitu yang Dengerin dulu, saya dengerin tidak mau dulu. gitu. Saya Ini ulang aja ya. gambar aja, Daeng. Gambar aja biar paham dia. Bunda besar yang mana Tuhannya nih, karena katanya Bapa adalah Yesus. Nih, yang mana Bang? Silakan Bang Handi, Daeng. Nah, Yesus ada di bumi, udah dewasa nih. Nah, satu-satu aja Bang Endi. Ini kan saya dengan Bunda Rama, nggak Dengerin dulu usah ya. nanti salah ini kita. Kenapa sih kalau saya ngomong lu ngomong juga, kenapa nggak bisa gantian gitu loh? Kenapa? Bukan, ini kan dengan saya dengan Bunda Rama Ya gitu. sebentar Kenapa doang. harus- Kenapa sebentar doang ini lo? Sama Bang Silakan, Handi aja silakan. Bang, sama aja. Orang beneran doang lu ngedengerin gua apa? Emang suara saya apa gimana gitu? Serem gitu. Suara saya bagus-bagus begini loh. Saya ini mantan pesilat loh. Karena saya nggak pernah nyanyi. Tapi Suara saya bagus musuh toh. kan gitu. Yesus ada di bumi tuh dibaptis tuh sama Yohanes. Satu. Iya, Tuhan itu tetap yang di atas, tetapi ini dua kepribadian dia. Ini Tuhanmu. Jadi ini Iya, apamu ini? ini kepribadiannya. Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti ini bukan ini. Beda ini dengan ini. Iya beda. Terus kenapa kau bilang Bapa adalah Yesus? Ini kan kepribadian. Gini loh, gini sebenarnya. Saya akan membawa analogi ya. Ketika Bunda Rama membeli Salah, Salah ini dalamnya ada berapa? 3 kan? Kenapa Anaknya ada kau 3. salah? Masa Ini Tuhan analogi. terus Saya berbicara analogi, membawa Bunda Rama analogi. Analogi sederhana Iya, gitu. iya, boleh, boleh. Boleh kan? Boleh. Salah. Apa? Nah, kalau disatukan Kenapa lagi salah? tetap satu gitu. Apakah Siapa yang tidak salah mungkin? kulit salah itu adalah salah? Astaga, Kulit kok salah itu bisa lari adalah buah ke salak. kulit salah? Lah kan bentar Bang. Kita ini kan analogi salah. Kita Aduh, bahas ya. kenapa harus Salah ini ada di-framing? bijinya, ada kulitnya, ada buahnya. Ah, ketika kita makan buahnya, apakah kita makan kulitnya? Kan beda. Kulit, Saya kan berbicara buah, biji kulitnya, beda. Bunda. Tolong jangan di-framing gitu. Apanya kok Lama juga bicara? ke bawah dia. Suruh tunjuk aja itu bunda. Siapa Tuhannya gitu loh. Apakah si Bapak ini yang di atas sorga ini, di atas langit, yang lagi ngomong, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia berkenan loh, nggak mungkin dia jadikan anaknya mati terkutuk kan? Enggak. Kalau kita membicarakan tidak begitu, kita sesuai data gitu. Pada mulanya itu Ya, yang mana bagaimana, Tuhan ini? Tuhan itu Apakah bagaimana data? gitu. Kalau Tidak bisa ini data, membahas seperti itu. Itu Ini data menjebak Matius namanya. 3. Ini data Enggak, Matius itu 3, menjebak. 13, Nah, seperti 17. itu penjelasannya. Kita sesuai data buat Ini data. Ini data. Ini pernah terjadi. Di Bibelmu terjadi. Yesus lagi dibaptis di bumi. udah main mute, mungkin Bro, kamu tinggal nunjuk siapa Tuhanmu itu loh. Tunjuk Enggak, cepetan yang mana. ini menjebak Bang. Kita nggak seperti ini diskusinya. Nah, ini kejadian Kita sesuai data terjadi. dari Yohanes 1 sampai 14 terus lari ke Coba tampilin bunda. begitu, Matius nggak seperti 3, ini 13, gambar 17 seperti itu. ini gitu. Ini Coba baca Saya itu. hafal itu secara datanya, halus gitu. saya hafal sebentar. Menunjukkan Saya apa, hafal gambar. datanya, Bang. Sebentar, Bang. Kemudian Yesus dibaptis, itu datanya ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus berdoa, kemudian terbuka langit, terdengar suara dari atas. Itu data di Bibelmu ya, terdengar suara dari atas. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini ada di atas langit, ini lagi diguyur air. Ini ada burung, tapi jangan kau keharap burung ini ya beda burung ini ya. Ini burung yang dikatakan Roh Kudus kata kalian ya. Burung ini beda, bukan. Nanti kau bilang ini lagi satu dengan ini beda. Ini Roh Kudus. Seperti maka turunlah Roh Kudus di atasnya. Berarti berbentuk burung merpati.
Kau bilang lagi satu dengan burung ini beda, burung itu ya lain ini. Yang mana Tuhanmu nih? Bapak kah yang di atas langit, Roh Kudus yang seperti burung, atau ini yang lagi diguyur air? Mana Tuhanmu? Nggak begitu penjabarannya Bunda Rama. Mungkin pemahaman Bunda seperti itu, tapi pemahaman saya berbeda gitu. Kan Tertulis di terpisah, Bible-mu loh. Bang. Tertulis di Bible-mu itu loh. Oh iya, apakah ketika Tuhan itu bersuara, apakah semua makhluk ini mendengar? Apakah cuma Yesus yang mendengar itu? Penulis yang mendengar kalau dia tulis. Gimana sih? Dan kita sesuai data aja. Ya Kita sekarang ini lo tunjuk yang mana Tuhanmu. Tunjuk dulu yang mana Kita kan dia Tuhanmu. mengatakan bahwa Tuhan saya itu yang di atas gitu. Ya udah selesai berarti Ya Yesus bukan udah. Tuhan ya. Itu Anda keliru. Kita buka data. Tahu ya sekarang Tuhanmu mana Buka yang data. mana? Tuhanmu Buka kalau data. satu tunjuk. Tuhanmu Ya kalau kalau satu begini tunjuk. ini muter-muter gitu bang. Tuhanmu Nggak kalau seperti satu ini tunjuk yang mana? konsep Kita penjabarannya. buka data lah, kita kasih data. Aduh, benar-benar Benar. oten bintang timur belum Penjabarannya merdeka seperti merdeka ini. dari Karena Lucifer lo. Bang Hendy ini selalu berdiskusi, selalu muter-muter, itu yang membuat Lu yang teman-teman muter-muter bawah ini kocok. Lu yang pening gitu. muter. Nggak seperti itu Lu penjabarannya. yang muter bro. Lu yang muter lu bilang Yohanes nggak 1 gue yang ayat muter. 1, pada mulanya bagaimana, firman itu bagaimana, membawa pesan Ya begitu. coba lu terangi Misalnya Yohanes 1 kenapa apa dia coba? turun ke bumi? Ya awal mulanya Adam itu berbuat dosa. Dosa Lu itu kok lari ke Adam? iya makanya dia turun Yang ke nanya bumi. Adam yang nanya Adam siapa? Ya makanya saya jelaskan sesuai data bang. Ya Gitu. gini aja yang menciptakan Adam siapa? Iyalah Bapak. Bukan Yesus. Yesus ini kan Kita kasih data dulu ya. Kita kasih data dulu. udah Bang Andi diam Kita kasih aja. data Bang dulu Andi ya. diam. Ini bisa rumit Bentar bang. bang, cowok. Iya Bang, makanya Bang Andi cowok diam. dengar. Saya nggak akan lanjut kalau Bang Andi tetap ngomong gitu. Satu-satu aja gitu, Apa-apa, biar ini enak. kan rongkomal muslim. Ya Kalau di satu-satu komal aja. Kalau pada memang ribut. saya sendiri loh. Saya sendiri loh. Ketika Diskusi nggak kondusif kalau seluruh orang banyak itu telah ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Yesus berdoa ya. Yesus berdoa ketika dibaptis, kepada dia siapa sih berdoa. berdoa? Terbukalah langit. Yesus, Berdoa kepada siapa di situ? Yesus, Tuhanmu berdoa. Dia berdoa ini. Kepada Iya, Bapak. betul. Lama Dan sebelum saya doa ulang. kepada pohon. Gimana sih lu Ketika nanya? seluruh Udah Bang Andi dia. Ketika seluruh orang banyak itu telah Kayak dibaptis kejangan dan gitu ya. ketika Yesus juga dibaptis, kamu dengar supaya kau nggak tersesat selamanya, bang. Iya. Makanya ini Ketika dia. Yesus gitu. juga dibaptis, astagfirullahaladzim. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Tadi kan ada burung toh. Terdengar suara dari langit. Tadi tuh. Ini ilustrasinya, ini Iya benar. ilustrasi gambar tadi. Ini kalimatnya. Terdengar Iya. suara dari langit. Engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Ini suara Iya. dari langit. Ini suara Bapak di langit. Tadi gambar. Bapak di langit bersuara. Terdengar. Ini suara Bapak di langit. Tadi gambar. Bapak di langit bersuara. Terdengar. Ini suara Bapak di langit. Tadi gambar. Adek Hengki, mute dulu. Adek Hengki. Dulu, adekku mute dulu. Beliau ini yang mau bersahadat ya teman-teman. Dikit lagi ya. Nah, ketika di sini terdengar suara dari langit ini, Yesus lagi berdoa. Kakak aja yang nyampein. Akunnya, oke. Jadi si Hengki ini kan udah seminggu lebih ya di roomku cari kebenaran dan dia bertanya sama Kristen, tapi dia tidak mendapat jawaban, malah dia difitnah, katanya dia Islam. Sementara KTP-nya udah dikirim sama aku di agama Kristen. Tapi masalahnya dia ini lagi ketakutan didengerin mamanya memualaf. Dia tuh kalau sampai malam ini dia mualaf, didengar mamanya dia diusir. Nah, jadi dia bingung. Makanya dia nih gimana jadinya Bang Juma. Dia bilang besok aja lah Kak mualafnya. Di aku deket mamaku, katanya gitu Bang.
Malam ini dia di rumah. Hengki itu Bang Juma nanya. Gimana bang? Lagi di rumah. Iya bang ya. Dan sudah yakin bahwa mau masuk Islam gitu? Kalau dari saya, hati saya udah, tapi diusir dari keluarga, diusir dari rumah, itu yang saya takut. Takut diusir. Bisa nggak usah ditahu sama orang tua? Untuk sementara nggak usah diketahui sama orang tua dulu. Nggak mungkin dia nggak tahu bang, karena di TikTok ini kan udah banyak orang nonton, pasti ada yang kenal sama orang tua saya, antara satu gitu, jadi tersebarlah nanti, oh ini kan si Hengki anakku, kok dia syahadat ini gini gitu bang, maksudnya. Jadi solusinya takut kepada mama daripada kepada Tuhan. Maksudnya gini, saya takut ketahuan saya bersyahadat gitu maksudnya. Kan sudah ada ininya ya, sudah ada KTP-nya, berarti kan non Muslim. Ya syahadat aja, nggak usah buka kamera. Kalau memang sudah yakin bahwa Islam itu agama benar, yang nggak usah takut kepada siapapun. Takutnya hanya kepada Allah saja. Apalagi hanya takut diusir. Bumi ini kan milik Allah. Bisa kemana aja kan. Membawa akidah, membawa imannya. Ini di kota mana rupanya? Di Aceh. Aceh. Apalagi di Aceh kan banyak tuh teman-teman di sana yang bisa kemudian bantu. Ini masalahnya sekarang mungkin saudara sendiri yang takut. Berpisah dengan keluarga. Takut diusir gitu, takut berpisah, takut diusir. Usia berapa sekarang? Kadang bekerja di kebun, kadang bekerja di toko di seharian gitu. Artinya kan sudah bisa mandiri, udah kerja. Tidak tergantung lagi sama orang tua. Memang orang tuanya pendeta? Aktivis Bukan. gereja? Bukan. Dari sekte apa ini? Katolik? Protestan. Protestan. Orang Aceh asli atau pendatang orang tuanya? Kalau orang tua pendatang. Dari Medan? Bukan. Dari Toba sana. Oh, dari Toba. Danau Toba berarti Batak Karo, lain lagi. Kalau Batak Toba Karo ya beda. Batak Toba lah bang. Oh, Karo beda ya. Brastagi. Brastagi. Karo. Karo. Los banget. Dekat Kalimantan apa gitu? Astagfirullahaladzim.
Sejak kapan Aceh Acehnya aku Kalimantan, tanya. Bang? Aceh itu dekat Medan ya, Bang. dekat Burundi. Ah, Lain lagi tuh, biar Aceh ngerti. dekat Medan. Makanya hebatnya kota Medan ini Bunda. kehebatan kota Medan. Kalau kalian mau ke Aceh harus melewati Medan. Itu hebatnya kota Medan. Bunda. Terus aku di WA malah mau katanya, Umi, itu mohon maaf pesantrennya lagi direnovasi, malah anak-anaknya disuruh rehat. Ujung-ujungnya malah ngajak join bisnis aja. Karena aku pun jauh dengan blokir pemain, kami sama-sama ini satu provinsi. Insya Allah saudaraku habis syahadat nanti datang ke masjid yang di kota Cane, yang masjid besar itu, laporkan aja, insya Allah ditampung. Apalagi mualaf ya, kalau di Aceh mualaf mulia kali saudaraku. Itu aja terserah kepada dirimu, karena tidak ada pemaksaan. Lanjut gurundaku, mohon maaf. Oke, saya potong. jawab. Saya jawab. Abang Botak, Hengki tidak ada paspor. Ada salah satu sultan di bawah mengatakan dia bersedia ngongkosin Hengki tapi ke Malaysia. Sementara Hengki kan gak ada paspor, Bang Botak. Hengki gak punya paspor, jadi gak bisa terbang ke Malaysia. Abang Botak ini yang Bunda Rama tahu, udah diem. Iya, tahu. Oh, ke Jambi Maksudnya boleh. nggak apa-apa di sana dikasih Enggak, kerja, nggak apa-apa. Bunda Rama ini dengerin Bunda, gak ada paspor, dengerin baik-baik Bunda. Malam ini dia diusir, dia kemana? Paspor diurus dulu. Bunda ini bikin kasih solusi juga bikin. Ke Jambi, Hengki katanya diongkosin ke Jambi. Hengki mau ke Jambi nggak? Itu ada salah satu sultan, itu sultan itu. Nanti beliau yang ngongkosin. Kalau nomor WA beliau ada sama saya. Kalau Hengki mau diongkosin ke Jambi, nanti saya kasih nomor WA-nya Hengki sama Abang Botak. Ke Jambi tapi gimana Hengki? Saya nanti di situ dikerjakan gitu. Iyalah, Tempat tinggal kan saya. kau udah dewasa. Ya di Tuh Jambi banyak tempat tawaran tinggal loh. gitu kan. Lok Sumawe juga ada, itu juga banyak. Gitu. Jadi Hengki gini aja deh. Kalau menurut saya kamu gak usah takut dunia. Gak usah takut dunia. Tapi kalau kamu misalnya belum siap juga malah ini karena ketakutan kamu akan dunia lebih besar daripada ketakutan kepada Allah, ya itu keputusan ada di tanganmu. Silakan. Kalau malam ini saya masih takut, tapi saya malam ini masih mikir dulu gitulah dulu. Ya.
Ya, tugas kita udah selesai, teman-teman sekalian. Kami sebagai seorang muslim sudah tugas kita udah mengarahkan, kemudian teman-teman yang di Aceh, kemudian teman-teman memberikan kemudian solusi sudah banyak. Ada yang mau menerima, ada yang mau kemudian ada yang mau menampung dan seterusnya. Tapi saudara kita ini memang masih takut, mungkin masih berat untuk berpisah sama orang tua. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara Hengki, apakah saudara percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Karena ini saya kalau Allah ini saya belum paham gitulah. Tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Gimana bang? Tidak ada Tuhan selain yang disembah oleh umat Islam. Apakah Anda percaya itu? Kalau menurut saya, kalau Tuhan itu kan maha kuasa gitu. Jadi saya percaya cuman 50%, percaya tidak 50% gitu. Bisa dibilang percaya setengah-setengah gitu maksudnya. Kalau Nabi Muhammad, Anda percaya sebagai Nabi? Saya percaya. Nah, kalau percaya sebagai Nabi berarti percaya bahwa Tuhan yang diajarkan oleh beliau itu adalah Tuhan yang benar. Kalau Yesus sendiri, Anda percayai sebagai Tuhan? Saya percaya kurang percaya, makanya saya bilang saya tahu, biar saya bilang alasannya kenapa saya bilang kurang percaya. Kenapa Yesus berdoa sama Tuhan, kan dia Tuhan, kenapa harus berdoa dia sama Tuhan? Terus dia disalib, dicambuk, gini, kenapa dia harus dicambuk untuk menebus dosa manusia? Kan dia kan maha kuasa, dia Tuhan, harusnya dialah yang yang mengatur gini Hapus, misalnya. dosamu semuanya telah aku ampuni, kan gitu harusnya. Nah, jadi maksudnya bentar dulu bang, maksudnya gini, kalau dia memang Tuhan, kenapa dia tidak mengatur yang berdosa ini, kamu pasti saya buat kamu ke neraka, ini yang tidak berdosa saya buat kamu ke surga gitu. Kalau memang dia Tuhan, kenapa harus dia dikorbankan, menyalib, disiksa, dibunuh di kayu salib gitu maksudnya. Mungkin cuman acting aja, sandiwara. Itulah yang saya pikirkan. Ya, betul. Jadi Anda percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan? Saya percaya. Terus kenapa nggak percaya Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Allah? Kenapa tidak percaya gimana? Tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Bukan ku bilang nggak percaya, masih ragu kepercayaan aku, maksudnya gitu. Ya kalau belum percaya sepenuhnya belum bisa syahadat. Yang syahadat itu adalah orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan meyakini Yesus adalah ciptaan Allah. Nah, itu baru bisa syahadat. Kalau masih ragu itu belum. Anda harus mantap dulu. Mantap dulu, tiada Tuhan selain Allah, baru kemudian Nabi Muhammad utusan Allah, baru bersyahadat. Atau Anda ragu kepada Allah karena Anda tidak melihat Allah gitu. Anda maunya Allah itu harus jadi bayi, jadi manusia, baru Anda percaya. Bukan gitu bang, bukan. Allah itu
saya tidak, apakah dia eh, utusan ada lagi dari Tuhan atau kayak mana, saya belum terlalu apa gitu bang, terlalu percaya gitu. Hmm. Jadi kalau tidak terlalu percaya berarti belum yakin, belum bisa bersaksi, ya. Artinya belum bisa kemudian menunjukkan bukti iman bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi menurut saudara, siapa yang Tuhan ini? Kalau menurut saya, Iya. kalau menurut saya Tuhan itu tidak bisa aku bilang namanya, tidak bisa aku bilang dia malaikat, tidak bisa aku bilang dia Yesus, tidak bisa aku bilang dia Muhammad. Jadi yang aku percaya Tuhan itu adalah dari jiwa raga, roh gitu. Misalnya ada tiba-tiba datang, akulah Tuhan yang kamu sembah, inilah aku, misalnya gitu. Ada roh-roh seperti adalah mujizat misalnya, roh gitulah misalnya gitu. Tidak bisa dibilang dia namanya siapa, pokoknya itulah yang aku percaya Tuhan itu. Kok Tuhan larinya ke roh? Roh itu kan ciptaan. Enggak, maksudnya gini, yang saya percaya Tuhan itu adalah pokoknya dia nggak bisa dilihat, nggak bisa di apa ya, pokoknya nggak bisa dilihat, itu aja. Pokoknya ada mujizat-mujizat yang bisa dibuktikannya gitu. Kalau mukjizat itu kan nabi, ya, bukan Tuhan yang kemudian melakukan mukjizat. Tuhan membuat seorang nabi bisa bermukjizat. Nah, itu baru betul. Gimana nih teman-teman? Pokoknya sementara ini aku itu dulu aku percaya. Ya kalau nggak sanggup ya biarin, nggak apa-apa sih banyak Pak. Iya, jangan dulu ya. Ya, belajar aja lagi dulu. Bukan itu masalahnya. Dia lebih takut sama mamanya, keluarganya daripada takut sama Tuhan. Kan itu masalahnya. Kalau lebih takut sama manusia ya nggak apa-apa, tapi nggak takut sama Tuhan. Ya, masalahnya dia belum percaya sepenuhnya juga kepada Allah. Oh ya udah, nggak usah. Belum bisa. Harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Baru kemudian bisa disebut apa? Benar-benar ingin bersyahadat. Kalau belum percaya itu nggak bisa. Artinya belum merdeka secara total dari ajaran bintang timur, itu aja. Ya. Tapi dia sudah tidak percaya Yesus, Bang. Cuman dia menunggu roh, bahaya ini. Bahaya kalau Anda menunggu roh datang kepada Anda. Bagaimana bisa Anda bedakan antara Tuhan dan setan kalau ada roh yang datang? Buat apa lagi nunggu roh? Kan Anda udah punya roh. Anda mau double roh. Waduh, kalau Anda double roh itu waduh, ada roh cadangan nanti, bisa Anda mati 2 kali loh. Ya, jadi pembalap aja udah. Mati, masih ada roh cadangan. Waduh, gimana itu Bang? Ya udah aja Bang Hengki ya, terus belajar gitu ya. Kami Islam itu nggak maksa loh. Itu aja. Oke, saya pelajari dulu lebih dalam. Oke. Bang Egy, bisa kita berbicara?
Silakan. Terang-terangan aja Bang Hengki, sampaikan kepada mama abang terus terang bahwasanya aku ingin masuk Islam. Percuma aja abang masuk Islam tapi abang melukai hati orang tua, surga bukan milik abang lagi. Karena sesuai di keislaman, di situ dikatakan ibumu, ibumu, ibumu. Terus terang aja, katakan kepada ibu. cowok jahat pinter. Enggak, ini sesuai dengan pinter. Islam. Bukan gitu. Memeluk Islam itu nggak perlu minta restu oleh siapa-siapa, nggak perlu. Ya percuma aja diam-diam tapi melukai hati ibu, percuma aja kan. Banyak orang memeluk Islam tidak memberitahu ibunya, orang tuanya, bahkan diusir. Banyak. Ya jadi Saya batal dong salah satunya. perkataan Nabi bahwasanya surga itu kuncinya ada pada seorang ibu. Enggak, kalau ibunya kafir gimana? Justru Ya neraka makanya izin dulu. dengerin dulu orang ngomong. Kalau seorang anak itu muslim terus ibunya kafir, ya ngapain surga di bawah telapak kaki ibu? Itu namanya neraka di bawah telapak kaki ibu kalau ibunya masih kafir. Gimana sih kamu? Ya Jangan dibalik dong. Kena kan langsung sama gua. enggak, maksudnya terus terang aja gitu, nggak usah diam-diam. Jadi orang tuh gentleman Beda gitu. konteks itu bro. Beda konteks, jangan Enggak, maksudnya ngapain sambungkan harus ke diam-diam situ. gitu. Itu seiman. Itu kalau seiman bersama-sama muslim baru ada keluar itu hadis Ya Rasulullah. kembali aja ke Ibumu, Bang Hengki, ibumu, ibumu. Jangan tanyakan campur kepada baurkan hati. kau yang kafir Enggak, kau saya enggak. bahas dengan Enggak, ini enggak memaksakan kan? Islam ini enggak memaksakan kan? Udah cukup. Silakan Bang ada yang Hengki. maksa bang. Nggak ada yang maksa, cuma kamu lari ke hadis Rasulullah ibu. Enggak, di situ konteksnya bukan berbicara tentang satunya kafir ininya muslim, enggak. Tadi yang di hadis Rasulullah itu ketika sama-sama muslim, sama-sama orang beriman. Nah kamu campurkan ke pemahaman Hengki, kau durhaka begini-begini, di Islam itu begini, enggak Ya, enggak cukup. nyambung, beda konteks. Justru Bang ya. kalau seorang anak itu sudah memeluk Islam, ibunya belum, sikapnya itu lebih baik dari yang sebelumnya kepada orang tua. Nggak boleh melawan, cuman satu yang dilawan. Kalau ibunya itu memerintahkan atau menyuruh melanggar akidah Islam, misalnya disuruh nyembah berhala atau disuruh makan babi, nah itu ditolak. Tapi kalau yang lain lebih harus diperbaiki lagi sebelumnya, lebih hormat kepada kedua orang tua, sepanjang tidak melanggar ajaran Islam. Itu maksudnya bro ya. Jadi bedakan antara toleransi antar umat beragama sama toleransi inter beragama. Nah, jangan Anda campur antar dan inter. Ekstern dan intern, beda itu maknanya hadis tadi, oke? Pak Hengki paham ya Hengki? Paham. Hengki memang udah nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau saya nggak percaya. Oke. Kalau nggak percaya berarti Anda percaya satu Tuhan. Saya cuma percaya satu Tuhan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Saya cuma Oke. satu percaya Tuhan. Baik. Menurut Anda, anaknya Maria itu utusan Tuhan atau Tuhan? Saya ulang sekali lagi. Menurut aku anak Maria itu, Yesus itu utusan Tuhan, bukan Utu- Tuhan. Baik. Dia cuma mengajarkan untuk keimanan, inilah yang kalian sembah, inilah Tuhan itu. Oke. Apakah Hengki tahu kalau anaknya Maria itu utusan Tuhan untuk Bani Israel saja? Bukan untuk seluruh dunia. Paham nggak sampai sini? Kalau itu saya kurang paham, Bang. Oke. Bang Joma bisa dijelasin lagi dong untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebenarnya saudara Hengki ini sudah dibimbing sama teman-teman, sudah sepekan. Tapi masih ragu tentang Allah. Sebenarnya keraguan itu muncul karena saudara Hengki ini ingin melihat Allah itu sendiri. Ingin melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah ada pada diri Hengki. Anda tidak memiliki apa-apa, Bung. Apa yang Anda punya? Apakah Anda yang memiliki mata itu yang ada di atas, yang ada di wajah Anda? Bukan. Buatan orang tua Anda mungkin? Bukan juga.
Orang yang berakal akan sampai kepada poin bertuhan. Mata yang kita punya bisa membedakan warna hitam, hijau, kuning. Itu buatan siapa? Sebenarnya Tuhan itu sudah ada pada diri Anda. Pesan-pesan ilahi Tuhan sampaikan kepada diri kita sebagai makhluk yang beragama. Pada makhluk yang berakal. Ada orang yang mencari Tuhan. Sampai Tuhan itu harus menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ini orang-orang yang tidak menggunakan akal. Tuhan itu sudah menjabarkan dirinya pada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan diriku, menyatakan diriku pada diri setiap manusia. Buktinya, mata yang kita lihat, yang kita gunakan ini, sampai kita bisa melihat sesuatu, objek, itu buatan siapa rupanya? Beli di mana kita? Kuping yang kita pakai ini buatan siapa rupanya? Buatan kita, buatan orang tua kita, atau kita beli? Beli di mana? Orang tua bikin seperti apa cara buatnya? Dia pasang apa dalam kuping sampai kita bisa mendengarkan? Apakah kita yang membuat itu? Apakah itu milik pribadi kita? Atau itu pinjaman dari yang sang pencipta alam semesta? Kita ini sesuatu yang tidak ada, Bung. Tidak ada kita ini. Mata, pemberian. Hidung, pemberian. Tangan, bukan milik kita. Kaki kita bukan milik kita. Kepala kita bukan punya kita. Jantung kita bukan punya kita. Semua yang ada pada diri kita ini adalah pinjaman dari pencipta kita. Lalu kita menginginkan kemudian pencipta itu datang. Jadi manusia gitu. Akulah Tuhanmu gitu. Akulah firman yang datang menjadi manusia gitu. Kemana akal ini pergi? Sanurihem, kata Allah, ayatina, tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku, fil afaq, di alam semesta, di setiap penjuru, bagi orang yang berakal. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu kata Allah. Bagi orang yang berakal akan sampai kepada Islam. Bagi orang yang tak berakal hidup dalam khurafat, angan-angan, tahayul, bullshit, tidak rasional. Diada-adakan, diakal-akalin, dan seterusnya. Padahal pondasinya sangat jelas. Kita bisa berbicara nih. A, B, C, tes, B, C, ha, hi. Yang membuat alat itu sopo rupanya? Kita yang membuatnya. Oh, kita yang membikinnya. Ambil parang, ambil pisau, kita bikin, pasang di dalam mulut. Bisa kita bicara, tes A, tes lagi B, tes lagi C, tes lagi D. Oh, itu buatan kita rupanya? Bukan. Semua yang ada pada diri kita ini pinjaman dari Allah. Makanya orang yang berakal itu tidak mesti berpikir, mana Tuhan itu? Pikirkan aja dulu. Siapa yang membuat kamu? Siapa yang punya mata di kepalamu? Hidung, gigi, lidah. Yang kau punya itu milikmu rupanya? Bukan. Kalau yang disebut milik kita itu adalah kita punya duit, lalu kita beli mujizat, bangkitkan orang mati segala macam lah. Apa tidak kurang Tuhan itu satu aja? Ngapain harus dua, ngapain harus tiga? Apa tidak cukup dengan akal yang dikasih oleh Allah? Untuk kita mengetahui sendi-sendi keberadaan manusia itu berasal dari tidak ada menjadi ada. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini milik Allah. Inna
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah sesuatu yang tidak ada lalu diadakan. Ayo, ada di antara kita yang sebelum menjadi manusia, bincang-bincang dulu kepada Allah, pada Tuhan. Tuhan, ya paman, nanti kamu lahirkan aku dari seorang rahim wanita yang hidup di tahun 2000 sekian. Tapi wanitanya harus yang punya banyak duit ya. Ada yang kayak gitu. Tidak ada. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mau gue yang maha berkehendak, gue yang Tuhan. Gue mau ciptakan lu jadi perempuan, mau jadi laki-laki, separuh laki-laki, separuh perempuan. Semau gue, aku yang berkuasa. Kau siapa rupanya? Ngatur-ngatur. Bagus-bagus ku kasih kau mata untuk melihat. Bagus-bagus ku kasih kau kaki untuk berjalan. Kakimu adalah milikku. Tanganmu adalah milikku. Matamu adalah milikku. Bahkan dirimu semuanya adalah milikku. Kau adalah ciptaanku. Nah sekarang permasalahannya, ketika ada orang yang menyembah kepada manusia yang katanya inkarnasi Tuhan. Kita tanya, tangannya Yesus itu milik Yesus rupanya. Kakinya miliknya Yesus rupanya. Lidahnya punya dia. Matanya punya dia. Tidak, kedudukan beliau sama seperti kita. Apa buktinya? Di dalam Yohanes 8, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh, sama berarti dengan kita. Aku datang menjadi suma, bukan atas kehendakku sendiri. Tapi yang maha berkehendaklah yang kemudian. Innama amruhu idza arada saya an yaqula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Kau jadi, jadilah. Makanya kita tidak perlu takut. Takut kepada orang tua, takut kepada siapapun. Ngapain kita takut? Takutnya kepada yang menciptakan orang tua kita. Tak perlu takut kepada siapapun. Makanya orang beriman itu gak pernah takut sama siapapun. Mau dilaporkan polisi EGP. Mau dilaporkan ke Panawang EGP, gak ada urusan. Komunikasiku hanya kepada Allah, penciptaku. Gue gak pernah takut sama siapapun. Nah itu baru orang beriman. Makanya umat Islam itu bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Emang kamu pernah lihat? Aku lihat. Mana buktinya? Tuh alam semesta. Tuh tangan saya. Tuh mata saya. Aku tidak pernah membuat mata saya sendiri. Aku tidak pernah membuat hidungku sendiri. Aku tidak pernah membuat mulutku sendiri. Dengan adanya tubuhku ini. Maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak mungkin orang tua saya yang membuat saya. Tidak mungkin orang tua saya menciptakan saya. Tidak mungkin kakek buyut saya menciptakan saya. Tidak mungkin presiden saya. Tidak mungkin ketua PBB. Tidak mungkin penguasa kemudian di dunia ini yang menciptakan saya. Tidak mungkin. Yang menciptakan saya adalah dia yang hak. Yaitu Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi nggak perlu kemudian, oh, mana Tuhan itu ya? Oh dia harus lahir. Dia harus jadi manusia. Nggak perlu. Karena Tuhan itu maha melihat. Gak perlu dia datang ke bumi untuk melihat-lihat. Oh mana dia? Mana dia? Aku cari dia. Enggak. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Maka tugas kita berserah diri. Tunduk kepada dia yang melihat kita. Tugas kita adalah berbuat baik. Untuk supaya memperlihatkan apa yang maha melihat itu lihat. Jadi Tuhan tidak perlu datang kemudian di atas muka bumi ini. Yang datang itu adalah dia yang tidak mengetahui. Sedangkan Tuhan itu maha mengetahui. Yang datang itu yang tidak maha melihat. Sedangkan Tuhan itu maha melihat. Yang datang itu tidak maha mendengar. Sedangkan Tuhan itu maha mendengar. Coba. Yesus kemudian puasa 40 hari. Setelah berpuasa 40 hari, laparlah dia. Dari jauh dia lihat pohon ara. Datanglah dia ke pohon ara itu. Dengan maksud tujuan mana tahu ada buahnya. Sampai di sana, ternyata bukan musim buah ara. Kenapa bisa berlaku kayak begitu? Karena dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak perlu. Karena Tuhan maha tahu. Tuhan maha melihat. Tuhan maha mendengar. Jadi tugas kita ketika kita berhubungan dengan Allah. Dengan pencipta kita. Cukup dengan jembatan ibadah.
Bukan dengan melihat gambarnya, bukan dengan melihat patungnya, bukan dengan melihat dia datang menjadi manusia, menjadi burung merpati. Kenapa nggak jadi buaya sekalian? Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Kenapa? Alat pendeteksi daripada Tuhan itu adalah yang dipasang di tubuh kita ini. Makanya dalam Kejadian 1 nomor 26, Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan maha melihat, Adam melihat. Tuhan maha mendengar, Adam mendengar. Tuhan maha pencipta, Adam bisa berkarya. Tuhan maha pengasih, manusia juga kasih. Tuhan maha penyayang, manusia juga penyayang. Maka gambaran serupa dengan Tuhan seperti itu tadi. Cerminan kesempurnaan Tuhan itu membentuk manusia dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Contoh, Anda melihat lemari. Lemari itu indah, lemari itu bagus, itu cerminan dari yang membuatnya. Oh, ahli ini. Ini pasti ahli lemari ini. Ini ahli mebel pastinya. Bayangkan aja, garisan-garisannya, lekukan-lekukannya, indah sekali. Ukiran-ukirannya benar-benar cukup sempurna. Berarti tukang yang membuatnya adalah tukang yang ahli di dalam bidangnya. Begitulah Tuhan kita. Alam semesta ini tersusun dengan rapi. Tubuh kita tersusun dengan rapi. Bayangkan tuh. Makan nasi, ikan, tempe, telur, daging masuk ke dalam tubuh. 1 bulan ke depan yang memanjang cuma rambut dan kuku. Kenapa gigi nggak memanjang? Kenapa gigi tidak memanjang? Kenapa bulu hidung tidak memanjang? Kenapa bulu ketek tidak memanjang selayaknya rambut? Siapa yang menahannya? Oh, saya Bang Suba. Setiap hari ku tahan itu bulu hidungku supaya tidak memanjang. Nenek lu kiper. Kenapa bulu ketek tidak sepanjang rambut? Bulu ketek paling yang biasanya orang cukur 60 tahun baru dicukur bulu keteknya. Bahkan ada yang tidak mencukur bulu keteknya sampai seumur hidupnya. Dari sejak dia punya bulu ketek sampai hari ini nggak pernah dicukurnya. Kenapa tidak memanjang, Cak? Ayo. Karena ada yang mengatur itu semua. Oh, siapa? Mamakmu, nenek lu kiper, kakekmu, nggak mungkin. Yang mengatur itu adalah sanurihim ayatina fil afaqo wa fi ampusihim. Aku menyatakan diriku pada diri mereka. Bagi orang yang berakal akan sampai pada poin itu. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Kita tinggal bersaksi aja. Ya Rob, ya Tuhanku, yang maha suci lagi maha tinggi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Dan di luar daripada Engkau siapapun itu, hanya kedudukannya sebagai makhluk. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang telah mengadakan segala sesuatu yang ada. Itu baru iman yang betul. Makanya umat Islam itu ketika ada seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam dengan penuh keteguhan hati, tawadu, rendahkan diri kepada Allah. Kemudian beliau orang-orang Islam mensucikan diri mereka. Mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melangkah dengan rida menuju ke rumah ibadah. Kontak langsung kepada Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang khusyuk dalam ibadah, mendengarkan bacaan-bacaan, mereka paham kemudian item-item ayat tersebut, menetes air mata. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka pencipta alam semesta melihat hambanya, subhanallah, maha suci diriku ini
yang telah dipermuliakan oleh hambaku si fulan. Naik ibadah Allah. Siapakah hamba Allah yang telah melaksanakanmu sampai engkau begitu indah, engkau begitu harum. Masya Allah, Masya Allah. Malaikat semua kemudian semua bersalawat kepada yang melakukan salat dengan sempurna. Itu baru hamba yang betul. Makanya berhubungan dengan Tuhan itu bukan melihatnya. Tuhanku, dari mana kamu? Aku dari bait suci belajar Taurat. Oh Tuhanku, sudahkah engkau makan? Belum. Kenapa? Aku kena diare, nggak boleh sembarang makan. Apa itu? Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan melihat hati, Tuhan mendengarkan bisikan hati. Jadi tidak perlu kita akan datang mencari Tuhan itu. Tidak perlu. Aku menunggu roh datang, aku menunggu Yesus. Ya, engkau datang kuntilanak nanti kayak mana? Bahaya itu. Orang yang berakal sehat, berjalan kaki kiri, Allah melihatku. Berjalan kaki kanan, Allah melihatku. Duduk, Allah melihatku. Berniat jahat, Tuhan mendengarkan aku. Maka orang yang beriman menjaga semua aspek hidupnya dari hal-hal yang mungkar. Itu orang yang tidak beriman. Tuhan saya kan lagi sekolah, Tuhan saya kan lagi tidur. Berbuat dosa aja dulu deh. Coba. Sekarang kalau umat Islam itu berteriak, ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Nah, berarti yang kami suruh adalah pencipta alam semesta. Kalau orang Kristen berteriak, oh Yesus, mau sebut apa? Mau sebut apa? Mau sebut apa? Coba. Yesus kenapa? Yesus kenapa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut cepat. Yang apa? Kalau kami kan, ya Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Tuh, betul tuh, didengar sama Allah tuh. Tapi kalau yang menuhankan Yesus, ya Yesus, yang apa? Yang apa? Cepat. Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut. Oh Yesus. Oh iya, Yesus yang apa? Yang apa? Yang apa? Hei, sebut, lanjutkan. Yang apa tuh, Yul? Yang apa? Sebutlah cepat. Oh, Yesusku. Ya, terus. Yang apa? Hey. Yang terkutuk. Yesusku yang apa? Yang terkutuk. Yang terpuji. Dengarkan. Yang paling kurus. Aduh, gimana ini? Jadi kita berpikir, kita punya akal itu difungsikan untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Umat Islam, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha suci tetap suci. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah, mendengar enggak? Melihat kagak? Kayak tadi, oh Yesusku yang apa? Yang mati dibunuh tentara Romawi. Gimana ceritanya? Yang bangkit pada hari ketiga. Gimana ceritanya? Yang makan ikan goreng pada saat muridnya ragu mengiranya hantu. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ditetein oleh Bunda Maria. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ketiduran ketika dia mengantuk. Kayak mana Tuhan yang kayak begini? Hai, yang pernah mati dan pernah dihidupkan. Itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan sudah cukup. Sebelum kita ada, Tuhan sudah menciptakan alam semesta lebih dulu. Kita tidak melihatnya menciptakan itu. Alam semesta lebih dulu daripada kita. Jejak-jejak adanya Tuhan adalah adanya alam semesta.
Masih pusing sampai ke sana. Jejak-jejak adanya Tuhan karena adanya engkau, adanya tubuhmu, adanya hidupmu. Itulah jejak adanya Tuhan. Meskipun kau tak melihatnya, kata Allah, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Itu ihsan. Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Apabila engkau tak melihatnya, yakini sepenuh hati bahwa Tuhan telah melihat engkau. Tuhan melihat engkau. Ya, jadi yang tersimbung tadi, tersimbung apa bahasa Indonesia yang tersimbung? Tersinggung. Tersungging. Tersungging. Maafkan saya tersinggung kalau Anda kabur. tersungging. Ya Yesusku, yang digantung. teruskan yang napasnya udah mau habis, yang apa yang Digantung. Yang digantung di tiang salib. nah yang digantung di siang sana itu nggak bisa. Yang di TTI. Jadi sahabat-sahabatku, utamanya saudara Hengki, gak usah takut pada siapapun. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Belum ada manusia di atas bumi ini, khususnya Islam, yang mati karena kelaparan. Kecuali yang bodoh, yang tulul. Anda dikasih tangan, coba lihat ayam tuh. Coba lihat ayam. Mau dibilang itu kakinya juga tidak. Mau dibilang itu tangannya juga bukan. Dua alat dipakai nyakar-nyakar, cakar. Mereka bisa hidup, menghidupi puluhan anak. Ente hanya sendiri, dikasih tangan, dikasih kaki. Takut hidup, takut diusir. Lucu. Andai kan kamu dekat samaku, aku kasih kau bekal cuma satu. Linggis aja kamu udah bisa hidup. Linggis. Tapi masalahnya Bang, nyongkel ada ruko. linggis ATM semuanya ber-CCTV. Itu masalahnya. Ya linggis cabuk singkong, habis itu jual singkongnya tetangga. Gak usah takut, ayam saja cuma dua tangan. Dibilang tangan bukan, dibilang kaki juga. Atau kiri kaki, tangan kiri kanan. Terserahlah. Dia hanya mengais-ngais, mereka bisa hidup kok. Bisa hidup. Anda coba lihat nyamuk itu. Cuma hanya mengisap darah. Yang kemudian setiap dia makan, dia terancam. Setiap dia makan, maut. Setiap dia makan, maut mengintai. Coba. Itu nyamuk. Makhluk kecil. Tapi demi kemudian untuk melangsungkan kehidupannya, maut pun dilawannya. Coba. Ente punya tangan kuat, berotot. Mata Anda besar, hidungnya besar, giginya panjang. Masa takut? Cicak hanya merayap. Cicak di dinding. Diam-diam merayap. Hap. Nah, dapat nyamuk, mati hidup dia. Ente tidak merayap kayak lalat, kayak cicak. Ente tidak mengais kayak ayam. Ente sempurna. Tapi kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Coba Anda lihat teman-teman kita tuh yang punya profesi apa? Profesinya apa tuh? Yang dibilang laki, dibilang perempuan, apa itu? Sampai subuh mereka bisa hidup. Nggak boleh disebut banget dirukat. Iya, hanya modal lipstick aja dengan koran 2 disimpan di dada, dibungkus, kemudian agak-agak besar, kemudian lalu gemulai berjalan, selamat malam om. Bisanya hidup dia. Setengah matang Bang Zuma. Bisanya hidup. Masa Anda kuat tak bisa? Gak usah takut sama orang tua. Takutnya kepada Allah. Dengan Anda pindah kemudian menyembah kepada Allah, menjadi cahaya kelak kepada keluarga. Kalau Anda sudah yakin jalan yang mereka tempuh itu salah, carilah jalan supaya mereka selamat. Carikan hadiah untuk mereka. Apa itu? Anda menjadi seorang muslim, habis itu Anda mendakwai mereka pelan-pelan. Mereka menjadi muslim, berkat Anda, subhanallah, surga sudah menunggu. Begitu Pak. Malu sama orang dewasa, malu sama ayam maksud saya. Malu sama cicak, malu sama nyamuk. Aku mau bersyahadat Bang, tapi takut diusir dari rumah. Hai! Kelak kamu akan menjadi individu baru. Kamu punya istri, kamu punya anak, masa menebeng terus sama orang tua? Usia sudah 20 tahun.
Itu bukan lagi usia kanak-kanak. Itu 27 usia bang, produktif. 27. Hah? 27, Tadi aku bilang apa? 20. Ya, apalagi ditambah 7 tahun. Itu maksud saya. Anda sudah 72 tahun ternyata. Kalau usia sudah 72 tahun itu usia produktif. Bukan 27 lagi netek bang, ke mama, masuk ke 27. ketek. Bukan. Mama, ya, 27. aku harus keluar rumah. Kenapa? Mau merantau. Apalagi kalau orang Batak itu begitu tamat SMA harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu orang Batak, Bung. Itu filosofi. Aku sekolahkan kau ya. Tapi setelah tamat SMA, kau harus pergi berjuang. Kamu harus produktif. Kamu harus memberikan dirimu sesuatu yang baik terhadap dirimu. Jangan kau netek terus sama emakmu. Giliran bapakmu yang netek. Kamu jangan lagi. Itu filsafat, itu filosofi. Kurang keras bang logatnya bang. Kalau bapaknya nggak ada, gimana bang? Gitu saudaraku. Masa usia 72 tahun masih takut diusir? Jangan. 27 bang, 27. 27 apalagi? Itu masih kuat. Tadi 72 itu sudah gemetaran melangkah. Aku udah takut keluar rumah diusir sama nenekku. Aku di mana nanti asam uratku sembuh, kambuh dan seterusnya. Pegelinu nggak ada balsem. Ini 27 tahun. 27 tahun itu batu pun bisa dimakan, Bung. 27 tahun itu aspal pun masih bisa masuk ke perut, masih kuat fisik. Masa takut? Aku takut diusir, Bang. Jangan takut. Umat Islam sudah banyak yang mau kemudian menampung saudara. Ada rumah tinggal kalau mau. Tinggal pindah ke rumah yang lebih bagus untuk mengamankan keyakinanmu, akidahmu. Banyak saudara-saudara kita. Coba ketik di bawah. Ada enggak dari saudara yang ada di sini yang bersedia kemudian menampung saudara kita? Ada enggak? Jawab. Pasti tertulis yang di bawah. yang Coba. tinggal di Aceh. Ayo ketik-ketik yang di Aceh. Ada. Itu dia. Ini ada typing ada. kayak gini lagi. Katanya Itu ada. gini. Bersedia, siap. Apa coba? Siap. Saya pun siap. Kalau mau ke Makassar pun siap. Siap apa? Siap buahnya. Siap. Banyak tuh semua. Jadi kalau Anda keluar dari rumah, tangan Anda boleh ke Aceh, kaki yang sebelah bisa ke Medan, kepala Anda bisa ke Makassar, perut Anda bisa ke Banjarbaru. Banyak, Bang. Nggak usah pusing dengan itu. Alam semesta ini milik Allah. Nggak usah takut. Terkecuali Anda memang belum yakin terhadap Islam. Ya, kita tak ada paksa. La ikraha fiddin. Yang bisa sampai ke Islam itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang saya sampaikan itu semata-mata apa yang saya dapatkan dari iman saya sebagai seorang Muslim. Ya Yesus yang terkutuk. yang terkutuk. Oke, lanjut silakan. Coba itu yang typing siap tampung yang serius lah. Masa siap tampung asal yang penting ganteng? Gimana kalian? Insya Allah untuk saudaraku yang si Hengki, kalau di Aceh hari ini mualaf, hari ini ditampung. Apalagi di daerah Aceh Tengah, Kota Cani itu ke masjid, langsung masjid besar, langsung dibilang saya mualaf, langsung di situ dibimbing. Di situ juga bisa tinggal. Di situ ada sekret. Ya, di situ ada apa mesnya. Kalau masjid besar itu ada mesnya gitu loh. Itu masjid terbesar Gurunda di Aceh Tenggara itu, Kota Cani. Masya Allah. Hengki pun tahu. Aceh dekat Cina rupanya. Iya, dekat Cina, Gurunda. Hengki saudaraku mau bertanya dengan Gurunda Juma, silakan bertanya. Insya Allah beliau akan menjawab semua pertanyaan Anda. Lanjut saudaraku. Jangan ragu. Ada juga di Tangerang. Jangan jauh-jauh di Bolangi ada masjid kosong. Gimana sih? Di tempatku bisa jadi kru di wisata boleh. Jauh, Bang Andi. Atau mau jadi pengawas di perumahanku juga bisa. Banyak. Yang penting sehat akal gitu ya. Jangan disuruh ngawas bangunan, pergi mancing ikan, itu nggak boleh. Gimana? Jangan disuruh awasin rumah, baru sempoy rogi gitu.
Bang Juma, Siap. saya minta modal linggis sama Obeng. Dinas malam hari. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, di koma lain ada lagi kegiatan apa itu? Apa itu kegiatannya Uniripa? Ini sudah 72 orang yang menghubungi saya untuk hadir di sana. Katanya apa ini? Oh, Ini awards. Entar award, nggak ngerti saya. Yang jelas sebelum kemudian saya pamit, saya ingin mengumumkan ya terkait dengan perumahan yang kita bangun. Ini kepada teman-teman yang punya pekerjaan, ada gaji bulanan, saya yang tanggung kemudian biaya notarisnya sebesar 10 juta. Jadi cukup siapkan uang 3 juta saja, Anda sudah bisa masuk ke rumah kita. 3 juta, biaya notaris saya bebaskan, biarkan kami yang menanggung. Khususnya yang ada di Makassar, Goa dan Maros, yang mau memiliki rumah subsidi, ya yang susah, yang sulit, bang, saya nggak ada ini bang, boleh nggak saya 3 juta aja sebagai uang jadi untuk rumah. Itu pun 3 jutanya bukan untuk Bang Suma, itu untuk tim marketing Bang Suma. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, kasih aja marketing saya 3 jutanya, urus berkasnya, silakan masuk di rumah saya tinggal. Ambil rumah itu, ambil kuncinya, mudah-mudahan bank meng-ACC-kan kreditnya. Tuh. Hanya dengan modal 3 juta rupiah saja. Tanpa biaya-biaya. Gitu, saudara. Karena biaya yang dibutuhkan itu, kalau subsidi, ini teman-teman pengembang juga pasti dengar, biaya subsidi itu untuk akad 9 juta sampai 10 juta untuk dinotarisnya. DP-nya itu 5% dari harga jual rumah, yaitu 173 kali 5%. Berapa tuh, teman-teman? Segitulah. Ya, jadi kalau sahabat itu mau perumahan, biasanya kan ada biaya notaris tuh, biaya balik nama. Kan sertifikat itu atas nama perusahaan. Mau dibalik ke atas nama Anda kan Anda harus bayar ke notaris. Bayarnya itu kalau subsidi 9.500.000 sampai 10 juta, tergantung notarisnya. Saya yang tanggung biaya notaris. Silakan. Yang berminat hubungi kontak admin saya ya. Berminat, Bang. Oh, berminat. Yang mau silakan menghubungi marketing saya ya. Yang ada di YouTube Sabaria, Bung, yang ada di YouTube yang berminat perumahan, silakan lihat di YouTube Zulkifli Abbas. Di sana ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Silakan Anda lihat di sana atas nama Lukman, Divisi Umum Apologet Islam Indonesia. Situ ada nomor beliau, silakan hubungi Bang, saya berminat rumah yang dipasarkan oleh Bang Suma dengan uang cuma 3 juta, saya sudah bisa masuk ya? Iya. Silakan. Silakan Anda pilih di rumah yang sebelah kanan, sebelah kiri, di tengah, silakan. Kami membangun tipe 36, 2 kamar, luas tanah 6 kali 13 meter. Gimana? Aku mau Bang, tapi jauh. Ada yang nanya lokasi. Lokasi di Tantra Lili, Kabupaten Maros. Dia dekat dari Kostrad, dekat dari Alfamart, dekat dari SMA 5, dekat dari SMP, dekat dari SD. Itu perumahannya, lokasinya sangat strategis. Lokasinya di Tantra Lili, Desa Damai. Nama perumahannya Kajila Residen. Kajila Residen. Dekat bandara sekalian. Dekat bandara. Bandara itu kurang lebih 40 menit. Bulanannya berapa Bang? Bulanannya kalau 20 tahun 1,1. 15 tahun 1,3. 10 tahun 1,5. Kalau 5 tahun 3,2-an. Ya, sekitar itulah. Ya, teman-teman sekalian. Udah Jadi, keramik sama plafon Bang?
Udah, plafonnya pun bukan triplex ku pakai. Plafonnya itu kelas 1, anti debu, anti bocor, anti hujan, dan anti doti, anti santet juga. Anti bintang timur. Anti bintang timur. Keramiknya, kusennya itu kusen mahal. Boleh dicek langsung deh. Karena saya tidak mungkin kemudian di bawah standar Kamarnya pemerintah. bentuk jikja apa gandeng, Bang? Ya, Gandeng. 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 Karena kenapa? Biasanya kalau zigzag itu banyak lagi dirubah oleh pembeli. Dirubah lagi kamarnya. Habis itu di ujung-ujungnya digandengkan juga. Jadi luas tanah yang di depan 4, parkir mobil sampai 5 mobil, 2 mobil Avanza, yang 3-nya mobil Tamiya. Kemudian di belakang juga itu ada luas tanah 2 meter untuk dapur. Buat bikin dapur ya? Iya, di depan ada 4 meter, bangunan 6 meter. Berarti 13 meter semuanya. Iya, betul ya. 6 tambah 4, 10. Oh, di belakang 3 meter, teman-teman. 6 kali 13 semua. Iya, 6 kali 13 berarti di belakang itu 3 meter. Luas, di belakang bisa bikin lapangan futsal. Kalau belinya 3 rumah. Sambung-sambung. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Airnya pam apa sumur, Bang? Sumur. Airnya sumur. Silakan yang mau kontak langsung ke Pak Lukman atau ke Sadli di nomor admin. 2 orang ini adalah marketing, yang admin kita yang bisa kemudian membantu teman-teman sekalian yang ingin memiliki rumah tapi tidak ada duitnya besar. Gimana Bang, bisa nggak saya dibayarkan notaris? Saya bayarkan, saya yang Bang, bayarkan. ada typing notaris. gini. Saya mau Dinda Juma tapi saya rakyat Malaysia. Bolehkah? Boleh, bayar cash. Atau ada keluarga yang tinggal daerah Makassar bermohon untuk di bank, tapi sertifikatnya nanti atas nama keluarga tersebut. Nanti begitu 3 bulan, 4 bulan baru bikin keterangan dari notaris bahwa rumah itu adalah milik abang, bukan milik yang atas nama. Sehingga nanti setelah lunas bisa ditarik atas abang yang narik sertifikatnya dan balik nama ke nama abang. Bisa. Sertifikatnya apa, Bang? Hak guna bangunan. Karena subsidi kan. Ya. Ya. Brunda, ini HGB. ada yang tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sistem syariah bukan via bank riba katanya. Macam mana Brunda? Saya kebetulan menggunakan bank syariah. Ya, jadi sistem bagi hasil. Ya, jelaskan Brunda. Orang Ya, tanya, jadi bukan riba ya? bank BTN syariah itu pakai bunga bagi hasil. Kalau nggak salah pakai sistem mudarabah. Bang, Seperti itu. cashnya berapa, Bang? 173 juta. Iya, 173 Bang. Itu harga pemerintah untuk tahun 2024. Oh iya. Iya. Silakan teman-teman yang mau kemudian investasi di wilayah Makassar, silakan. Mana tahu ya, ada yang di luar kota Makassar, di Kalimantan yang lagi merantau, investasi aja untuk di sini. Yang ada di Papua sana, investasi aja. Iya betul, bank syariah, bank tabungan negara syariah. Kita pakai bank syariah. Kalau ada yang mau pakai BRI silakan, ada yang pakai bank sementara BRI dan BNI yang menawarkan diri untuk kerjasama dengan kita. Oh iya benar. Cashnya 173. Iya. DP 5%, KPR-nya 167. Tapi saya kasih bonus Bang Andi, bukan 5%, saya cukup 3 juta aja. Terus kemudian biaya notarisnya biar saya yang tanggung. Itu 10 juta loh itu, biaya notaris. Balik nama. Murah banget loh ini kalau ambil misalnya 15 Ada yang tahun. mau ambil 3 silakan. Misalnya kalau ambil 15 tahun cuman 1,3-an per tahun per bulan. Per bulan. Kalau 20 tahun 1,1. Iya.